semuanya, perkenalkan nama saya Dita Susia Friyatin dengan NIM 22504072194. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja infografis saya. Materi yang saya junjung adalah nilai rente. Cuman di sini saya hanya fokus mengenai nilai tunai rente. Berdasarkan modul ajar yang saya ambil, pada langkah-langkah yang telah dipaparkan pada modul ajar sudah memenuhi pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal ini ditandai dengan yang pertama, murid aktif membangun pengetahuan, yang kedua, menggunakan konteks nyata, dan yang ketiga, adanya diferensiasi pembelajaran. Yang pertama, mengenai murid aktif membangun pengetahuan, di mana ditandai dengan adanya model STAD. Di sini, guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan pengarahan dan memberikan sedikit untuk menyinggung materi yang akan dibahas. Yang kedua, menggunakan konteks nyata. Jadi, pada modul yang telah dipaparkan, murid tidak hanya belajar hanya sekedar rumus, melainkan juga dikaitkan dengan kehidupan keseharian murid. Yang terakhir nih, ada diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran mencakup 3 hal berdasarkan tes diagnostik awal. Yang pertama untuk siswa yang auditori, berdasarkan penjelasan guru. Yang kedua visual. Visual di sini kita menggunakan contoh berupa gambar. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Di sini terbuktikan bahwasanya adanya diskusi untuk pengerjaan LAM. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum nih. Dan pada modul yang telah saya paparkan sudah ada mengenai prinsip kurikulum. 5 prinsip kurikulum, diantaranya relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan juga efektivitas. Relevansi di sini mencakup materi yang disajikan, sudah dikaitkan dengan kehidupan keseharian. Yang kedua ada fleksibilitas, sudah menggunakan berbagai metode seperti STAD tadi. Dan yang ketiga ada kontinuitas. Kontinuitas di sini berbasis prasyarat. Jadi antara materi satu dengan materi yang lainnya yang telah kami ajarkan tetap berkelanjutan. Yang keempat ada efisiensi. Efisiensi di sini dengan adanya model pembelajaran STAD membuat pembelajaran semakin efektif karena di situ siswa berdiskusi dan juga siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang kita berikan. Yang kelima, efektivitas. Efektivitas di sini sudah terdapat asesmen awal, asesmen proses atau formatif, dan juga asesmen akhirnya sumatif. Hal ini untuk mengukur capaian setiap murid. Untuk yang poin B ada kerangka Understanding Based Design atau UBD. Untuk tahapan yang pertama ini berisi tentang hasil yang kita inginkan. Jadi hal ini mencakup capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga adanya keterampilan abad 21 atau versi. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang telah dituliskan pada modul yaitu memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk dan anuitas, serta pengaruh suku bunga dan periode pembayaran. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada modul kali ini ada 2. Yang pertama, memahami konsep nilai tunai rente, dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual mengenai materi nilai rente. Untuk abad 21, mencakup 4 hal, ada critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Untuk yang pertama, mengenai critical thinking. Critical thinking ini di sini mencakup diskusinya setiap siswa pada saat diberikan lembar aktivitas murid. Yang kedua ada collaboration. Collaboration sini juga termasuk diskusi yang berkelompok tadi. Yang ketiga ada communication. Setiap pembelajaran tidak akan lepas dengan yang namanya komunikasi. Jadi sudah pasti ada. Dan yang keempat
ada creativity. Creativity di sini merupakan hasil LAM murid tadi, lembar aktivitas murid tadi. Itu untuk tahapan yang pertama. Untuk tahapan yang kedua ada bukti penilaian atau assessment. Assessment yang terdapat pada modul terdapat 3, asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Untuk asesmen awal, pada modul diambil kuis, jadi untuk mengukur kemampuan awal murid sebelum memulai pembelajaran nilai tunai rente. Jadi mencakup materi sebelumnya yaitu nilai akhir rente. Yang kedua ada asesmen proses atau formatif. Asesmen proses untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana murid memahami materi yang telah diberikan. Untuk asesmen proses sendiri, pada modul ajar diberikan sebuah lembar aktivitas murid yang dikerjakan secara berkelompok dan juga kuis secara individual. Selain itu juga diberikan self assessment. Dan yang ketiga ada asesmen akhir atau sumatif. Di sini siswa diberikan tes tertulis dan wajib dikerjakan secara individual. Hal ini untuk mengukur sejauh mana materi ini sudah dimengerti. Dan bisa dibilang ini adalah final dari materi nilai tunai rente ini. Ketika nanti ada siswa, ya ada murid yang dimana masih belum mengerti mengenai nilai tunai rente, maka menjadi tugas gurulah untuk mengulas atau memberikan scaffolding secara bertahap. Untuk tahapan yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan alur-alur pembelajaran yang dimana guna untuk mempermudah murid memahami setiap materinya. Yang pertama ada kegiatan awal. Kegiatan awal mencakup doa dan pembukaan. Yang kedua ada apersepsi. Apersepsi ini untuk memancing siswa biar bagaimana dia tertarik dengan materi yang akan kita ajarkan. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi pada modul ajar juga udah ada, yaitu memberikan motivasi mengenai apa sih gunanya materi ini dipelajari. Dan yang keempat ada penyampaian tujuan pembelajaran. Lanjut untuk kegiatan inti. Kegiatan inti mencakup 3 pengalaman pembelajaran: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk memahami berdasarkan sintaks STID, di sini ada yang pertama kuis awal atau sebagai opening, penyajian materi juga. Yang kedua ada pembentukan kelompok. Yang kedua ada mengaplikasi. Mengaplikasi di sini ada tim study atau diskusi kelompok dan juga kuis individu. Dan yang ketiga ada merefleksi. Merefleksi di sini ada pemberian skor dan penghargaan untuk setiap timnya dan penguatan konsep. Lalu ditutup dengan kegiatan penutup yang terdiri dari menarik kesimpulan bersama, refleksi diri, dan rencana tindak lanjutnya. Jadi setelah pembelajaran, murid juga diberikan apa yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, pembelajaran bermakna ketika murid memahami, bukan hanya menghafal, tetapi mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Oke semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.